Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oke. Jadi malam hari ini mata pelajarannya PKN ya. Ini yang datang ada Mbak Siti, Mbak Suparmi, sama ada Mbak Surnia. Bentar, saya absen dulu ya. Di yang hadir ada Mbak Siti, kemudian ada Mbak Suparmi, ada Mbak Surya. Ya, mungkin nanti yang lainnya bisa nyusul. Jadi kita mulai aja pertemuan pada malam hari ini. Ini bab 2 ya, tentang otonomi daerah. Jadi sebelum kita mulai, di sini kita harus tahu dulu pengertian dari otonomi daerah itu apa. Di sini otonomi itu berasal dari bahasa Yunani, dari asal kata auto yang artinya sendiri, serta nomos yang artinya undang-undang atau aturan. Sehingga kalau misalnya digabung, otonomi ini berarti undang-undang sendiri. Artinya apa? Undang-undang sendiri di sini maksudnya adalah misalnya ya, ada suatu daerah dia uh, mempunyai hak otonom. Hak otonom ini adalah dia mempunyai undang-undang tersendiri. Jadi dia tidak terikat dengan undang-undang dari daerah lain karena dia mempunyai undang-undang sendiri. Nah, dasar hukum otonomi daerah di Indonesia ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Selamat malam Mas Ryan, baru bergabung ya. Kita lanjutkan. Di undang-undang selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 ini merupakan undang-undang pemerintah daerah yang dibuat berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti yang kita tahu bahwa aturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia ini semuanya bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga undang-undang yang ditetapkan oleh presiden ataupun undang-undang yang nantinya kan kemarin dulu waktu kelas 2 kalau nggak salah kita kan belajar tentang undang-undang dan juga tingkatan undang-undangnya. Misalnya ada peraturan daerah itu kan tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bahwa otonomi tadi berasal dari bahasa Yunani dengan pengertian dia adalah undang-undang yang berdiri sendiri, maka yang dimaksud dengan otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di sini bisa digarisbawahi, di sini adalah ada tulisan hak, kemudian juga ada kewenangan, dan yang terakhir adalah kewajiban daerah otonom. Artinya apa? Bukan berarti ketika di Indonesia sudah diterapkan otonomi daerah, misalnya Surabaya sudah mempunyai otonomi daerah misalnya, itu bukan berarti Surabaya ini tidak tidak sesuai dengan undang-undang atau konstitusi negara yang berlaku. Tetap Surabaya mengikuti peraturan negara Indonesia, tetapi di Surabaya sendiri tentunya akan ada beberapa peraturan yang menyesuaikan dengan kondisi wilayah Surabaya. Misalnya peraturan tentang
perpajakan atau retribusi dan lain-lain ya, misalnya seperti itu. Nah itu tetap harus diperhatikan. Jadi mereka mempunyai hak, mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu perundang-undangan. Bagaimana mereka mengurusi urusan pemerintahannya, bagaimana mereka mengurusi kepentingan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, tetapi tetap harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi bukan berarti daerah itu benar-benar lepas dari Indonesia, bukan, tetapi mereka hanya mempunyai kewenangan, mempunyai kebijakan tersendiri terhadap masyarakatnya, terhadap urusan pemerintahan daerahnya, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya tujuan dari otonomi daerah sendiri pastinya itu adalah untuk memberdayakan masyarakat di daerah tersebut. Ini ada apa? Pasti ya, tujuan dari suatu peraturan itu tentunya ingin agar uh, masyarakat di daerah tersebut itu bisa lebih sejahtera ya pastinya. Kemudian di sini juga ingin menumbuhkan prakarsa dan juga kreativitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pastinya ya. Di sini uh, bisa kita lihat karena memang setiap daerah itu kan punya apa ya, punya kelebihan masing-masing. Misalnya daerah di Indonesia mereka punya komoditi masing-masing. Misalnya di daerah Brebes, Brebes terkenal dengan penghasil bawang merah seperti itu kan. Jadi ada komoditas andalan di setiap daerah. Kemudian misalnya di daerah Gresik terkenal sebagai daerah industri seperti itu. Jadi dengan adanya otonomi daerah ini pastinya tujuannya gimana biar kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut bisa meningkat. Kemudian masyarakatnya pun bisa lebih kreatif dalam mengolah dan juga mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi karena memang yang tahu kondisi dan juga keadaan, baik itu keadaan lingkungan, keadaan masyarakat maupun keadaan alamnya ya, seperti sumber daya alamnya, itu kan pasti yang tinggal di daerah tersebut. Dalam hal ini misalnya pemerintah daerah tersebut, maka dari itu ada diadakan yang namanya otonomi daerah. Tujuannya biar bisa lebih memajukan daerahnya masing-masing. Dan pada akhirnya kan akan lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, tujuan otonomi daerah ini pastinya tidak akan tidak akan sukses jika tanpa adanya keikutsertaan rakyat. Nah, jadi keikutsertaan masyarakat, keikutsertaan rakyat dalam mensukseskan otonomi daerah ini tuh sangat penting ya, baik itu dari bidang politik, baik itu di bidang sosial, di bidang ekonomi maupun di bidang budaya. Pastinya biar lebih optimal semua masyarakat itu tentunya perlu untuk ikut serta dalam berpartisipasi, walau baik itu mengikuti kebijakan yang ada maupun ikut serta dalam memberikan, biasanya tuh ada semacam memberikan pertimbangan, masukan-masukan seperti itu juga perlu. Jadi peran serta masyarakat ini pastinya sangat penting sekali. Jadi rakyat diharapkan, masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi serta aktif dalam merumuskan kebijaksanaan publik, terutama di daerahnya masing-masing ya, dan juga lebih berperan aktif dalam memecahkan masalah yang ada di setiap daerah, karena memang setiap daerah itu seperti yang saya katakan tadi, setiap daerah itu punya kelebihan masing-masing, punya masalah masing-masing. Misalnya masalah yang ada di Jakarta pasti akan beda dengan masalah yang ada di daerah Semarang misalnya, seperti itu. Jadi karena memang
nanti pada akhirnya kepentingannya juga berbeda-beda, kebijakan yang dikeluarkan pun akan berbeda-beda. Nah, hakikat otonomi daerah sendiri ini sebenarnya adalah ada tiga ya. Ada yang pertama adalah kebebasan, kemudian partisipasi, efektif dan juga efisien. Maksudnya kebebasan ini apa? Maksudnya adalah karena otonomi daerah ini berarti negara memberikan hak kepada masing-masing daerah untuk merumuskan kebijakan terhadap daerahnya, maka di sini bukan berarti apa, tadi kan sudah bilang bahwa setiap daerah itu mempunyai kebebasan untuk mengatur pemerintahannya, terus juga bagaimana mengatur warganya, masyarakatnya. Nah, ini tetapi tetap harus dalam koridor undang-undang yang berlaku. Kemudian juga di sini ada partisipasi. Partisipasi di sini adalah partisipasi dari masyarakat daerah tersebut untuk mendukung dan berperan aktif dalam mencapai tujuan dari otonomi daerahnya masing-masing, serta ada keefektifan dan juga efisiensi, karena ketika sudah mengkerucut, artinya kalau misalnya kebijakan itu sudah benar-benar, oh kebijakan ini untuk daerah A, sudah benar-benar apa ya, intinya mengerucut lah ya, khusus untuk daerah A gitu kan, apa yang dikerjakan kan jadinya lebih tertata, lebih efektif, lebih efisien, sehingga hasilnya diharapkan output yang dihasilkan juga akan lebih jelas dan lebih maksimal. Sini prinsip otonomi daerah di sini ada beberapa, ada desentralisasi, kemudian ada dekonsentrasi, dan juga ada tugas pembantuan. Apa itu desentralisasi, apa itu dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Mungkin nggak terlalu detail, cuman biar ada gambaran aja. Jadi sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah ini dilakukan oleh gubernur, wali kota, dan juga bupati, dimana mereka ini kan merupakan pemimpin daerah ya. Jadi mereka nanti yang akan mendapatkan mandat dari pemerintah pusat atau dari presiden ya, seperti itu. Terus mereka nanti yang akan merumuskan peraturan-peraturan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Di sini apa itu yang dimaksud sebagai desentralisasi? Nah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pengertiannya banyak ya. Jadi, intinya desentralisasi adalah pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya, seperti itu. Jadi gimana caranya daerah ini bisa diatur oleh pemerintah daerahnya, bisa berjalan sebagaimana tujuan negara Republik Indonesia. Ini diberikan kewenangan seperti itu. Jadi nggak semua-muanya diurus oleh presiden, tapi sudah diurus oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut juga sebagai dekonsentrasi. Nah, ini adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ini juga hampir sama dengan tadi. Yang pertama adalah desentralisasi. Jadi desentralisasi ini adalah apa ya? Contohnya itu ini ada. Jadi kalau desentralisasi ini kan gini,
Misalnya ya, kan misalnya bayar pajak gitu ya, atau bayar retribusi, kan ada biasanya retribusi daerah, misalnya pajak gitu kan. Nah ini kan kita bayarnya pasti ke eh, di mana kita tinggal gitu kan. Misalnya kita tinggalnya di Surabaya ya, ya udah kita bayarnya itu di pemerintah daerah Surabaya, kita nggak langsung di Jakarta kayak gitu sebagai uh, ibu kota negara. Jadi di sini pemerintah pusat itu ngasih wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Jadi urusan pemerintahan itu kayak misalnya ada urusan administrasi, urusan itu kayak misalnya mau bayar pajak misalnya kayak gitu. Jadi dilimpahkan, diwakilkan kayak gitulah di daerah otonominya. Kalau misalnya ini hampir sama juga sebagai dekonsentrasi. Cuman kalau dekonsentrasi itu berarti lebih ke wakil apa, kan kita dipimpin oleh presiden ya. Nah presiden ini kayak ngasih kewenangan pada gubernur atau uh, misalnya bupati kayak gitu untuk mengatur daerahnya. Nah jadi kalau yang tadi itu kan semacam pemerintahannya secara sistemnya. Nah kalau dekonsentrasi ini berarti uh, ke kayak ke instansi atau ke per orangnya kayak gitu. Selanjutnya ada yang ketiga adalah tugas pembantuan, di mana tugas pembantuan ini adalah penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu. Misalnya dari pemerintah kepala daerah atau desa, kemudian dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, dan dari pemerintah kabupaten kota kepada desa. Jadi ini tuh beruntun ya. Jadi kan tadi presiden ibaratnya ngasih wewenang kepada kepala daerah. Nah kepala daerah ini nanti kan pastinya butuh eh, bantuan kan dari instansi-instansi di bawahnya, misalnya dari kepala desa, kemudian juga butuh dari nanti ada eh, yang di pemerintah kabupaten atau di kota. Nah kemudian baru ke kepala daerah seperti itu. Jadi tetap ada hubungan timbal balik dan juga hubungan saling apa ya, saling membantu kayak gitu. Nah di sini prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah itu ada 3 ya. Yang pertama adalah prinsip prinsip otonomi seluas-luasnya, yang kedua adalah prinsip otonomi nyata, dan yang terakhir adalah prinsip otonomi bertanggung jawab. Uh, Prinsip otonomi seluas-luasnya maksudnya adalah setiap daerah itu berwenang untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Artinya gini, jadi karena tadi setiap daerah itu bisa mengatur urusannya sendiri, jadi boleh dia mengatur urusan yang sudah di luar undang-undang. Misalnya apa ya, urusan yang ditetapkan oleh undang-undang itu kan misalnya politik luar negeri, kemudian masalah pertahanan, masalah keamanan, kemudian masalah kayak apa ya, situasi ekonomi nasional. Nah kalau misalnya di luar hal-hal itu sudah berarti boleh ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi kayak tadi ya masalah retribusi, kemudian misalnya masalah mau pembangunan jalan jalan baru misalnya, atau masalah pembangunan fasilitas publik yang baru. Nah itu kan di luar masalah pertahanan ya, masalah keamanan negara, itu tuh boleh diurusi sendiri oleh daerah otonominya. Jadi nggak apa ya, nggak perlu harus selalu mengajukan ke pusat kayak gitu. Jadi sudah diputuskan sendiri. Kemudian
prinsip otonomi nyata ini menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Aduh, ini bingung ya, pengertiannya panjang sekali. Ini maksudnya prinsip otonomi nyata adalah uh, urusan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada. Jadi misalnya kita itu bisa mengembangkan potensi wilayah daerah kita. Misalnya Surabaya. Kira-kira dilihat, oh potensi Surabaya itu misalnya wisata. Ya udah kita mempunyai hak untuk mengembangkan potensi pariwisata Surabaya. Kita nggak usah nanya ke Jakarta, gimana kalau misalnya saya mau mengembangkan potensi Surabaya di bidang uh, pariwisata ini, saya mau bangun ini. Nggak perlu kayak gitu juga. Karena apa? Karena kita sudah ada otonomi daerah. Jadi kita uh, gimana tadi kan, tujuan dari otonomi daerah kan pastinya mengangkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut kan. Jadi gimana caranya biar kesejahteraan masyarakat itu terpenuhi. Di antaranya kan pasti karena memang tiap daerah tuh masing-masing beda, ada potensi masing-masing. Nah, kita mau ngembangin potensi ini ya udah merupakan hak dan wewenang kita kayak gitu. Jadi ini otonomi nyatanya ya udah kita sudah bisa mengembangkan sesuai dengan daerah kita masing-masing. Jadi enggak, kan pastinya nanti khasnya setiap daerah kan beda-beda, jadi nggak sama kayak gitu. Kemudian kita juga harus tetap berpegang teguh bahwa prinsip otonomi bertanggung jawab. Artinya apa? Penyelenggaraan otonomi yang sudah kita lakukan itu pastinya harus selalu sesuai dengan tujuan dari pemberian otonomi. Artinya dia tidak bertentangan dengan tujuan bangsa juga, tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang negara Republik Indonesia kayak gitu. Jadi tetap harus sejalan. Jadi walaupun toh kita bisa mengatur urusan pemerintahan daerah kita bisa mengatur urusan pengembangan daerah kita, tetapi kita harus tetap berpegang teguh bahwa hal ini tetap harus sesuai koridor tujuan dan maksud kenapa sih kita harus tetap melakukan otonomi daerah kayak gitu. Jadi tidak digunakan untuk tujuan makar. Artinya apa? Tidak digunakan untuk misalnya saya mau mengembangkan potensi daerah saya mau membangun dan juga mau mengurus urusan pemerintahan di daerah saya, tapi nanti kalau saya sudah berhasil saya mau keluar dari Indonesia. Itu nggak boleh, nggak seperti itu. Tetap harus bertanggung jawab. Tujuannya tadi kan, tujuannya otonomi daerah biar setiap daerah itu bisa berkembang, biar masyarakatnya bisa lebih maju, biar masyarakatnya lebih sejahtera. Ya udah, itu dipenuhi tanpa adanya tujuan-tujuan yang lain yang tidak sesuai dengan pemberian otonomi, tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Jadi intinya tadi bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Artinya ini tadi sudah kita singgung ya, bahwa walaupun toh kita berlomba-lomba untuk mensejahterakan masyarakat kita berusaha sebaik mungkin untuk mengurusi urusan daerah kita, tetapi kita tetap harus sesuai dengan konstitusi, harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga antara pusat dengan daerah itu hubungannya terjaga dengan baik, kemudian juga antar daerah tetap terjaga dengan baik, kayak gitu. Sini ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah, misalnya di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini ada di pasal 18
Kemudian ada pasal 18A dan pasal 18B. Ini semua 18A 18B ini hasil amandemennya ya. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari pelaksanaan otonomi daerah. Sini eh, contoh pelaksanaan otonomi daerah kan ada banyak ya pastinya. Ada yang di lingkungan keluarga, ada pelaksanaan di lingkungan sekolah, kemudian juga ada di lingkungan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. Jadi sebenarnya otonomi daerah ini nggak hanya berlaku di apa ya, di lingkungan. Kalau misalnya kita mikir kan, oh berarti otonomi daerah itu cuman urusannya pemerintah daerah aja, kita sebagai masyarakat wes nggak ikut-ikut, enggak. Tapi sebenarnya otonomi daerah ini pastinya juga berlaku di kehidupan kita masing-masing ya. Jadi kenapa sih kira-kira partisipasi masyarakat apa saja sih yang pastinya uh, apa ya, partisipasi masyarakat apa saja sih yang uh, contoh partisipasi masyarakat yang ada di otonomi daerah ini misalnya apa? Ini kan banyak sekali ya. Misalnya saya saya coba sebutkan satu atau dua ya, nanti uh, saya, saya harap dari mas-mas dan mbak-mbak yang malam ini hadir nanti bisa ngasih contoh-contoh yang lain. Terus kalau bisa malam ini langsung dikumpulkan ya, bisa lewat email, bisa lewat Facebook. Jadi ini saya tuliskan pertanyaannya dulu. Apa saja contoh partisipasi masyarakat? Nah ini kelihatan nggak kira-kira? Jadi pertanyaannya adalah apa sajakah contoh partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah? Nanti bisa dicari, kemudian jawabannya bisa dikirimkan ke saya, bisa lewat email atau lewat Facebook ya. Nah ini saya kasih contoh beberapa. Jadi ini misalnya nggak PR tapi apa ya, tugas yang nanti setelah ini mata pelajaran ini selesai bisa langsung dikirimkan. Gimana? Jadi biar ada kayak nilai keaktifannya juga. Sebenarnya di buku udah ada sih. Cuman nanti bisa nyari-nyari yang lain. Jadi misalnya kalau saya ngasih ya, misalnya contoh partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah. Nah ini misalnya kan ada partisipasi dalam bentuk apa ya, buah pikiran misalnya. Nah ini contohnya kita menjadi akademisi, menjadi guru misalnya. Nah ini adalah salah satu contoh partisipasi kita dalam otonomi daerah. Kan kita ngajar di, misalnya kita ngajar di sekolah dasar negeri gitu kan, di suatu daerah. Pastinya kan ini sudah merupakan salah satu bentuk partisipasi yang bisa kita berikan. Nah selain itu misalnya juga kalau di lingkungan yang lain, misalnya kita sebagai nelayan misalnya. Nah kita kan misalnya kita nelayan, kita nyari ikan kan, nyari ikan di laut. Nah kita nah kita nanti bisa berpartisipasi
dengan meningkatkan misalnya hasil utama di suatu daerah itu kan perikanan, terus kita jadi nelayan. Nah, kita bisa meningkatkan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Jadi kita bisa berpartisipasi, baik itu tadi sebagai guru kita ngajar, berarti kan kita berpartisipasi dalam pikiran. Kemudian dalam bentuk tenaga tadi kita sebagai nelayan, kita secara otomatis, secara tidak langsung ikut menyumbangkan dan ikut memperbaiki ekonomi di daerah tersebut, karena kita sebagai nelayan kita pergi mencari ikan sebanyak-banyaknya, misalnya seperti itu. Nah, nanti kan pastinya ada partisipasi yang lain, misalnya sebagai pedagang itu contohnya gimana, terus misalnya sebagai pelajar itu contohnya gimana, itu bisa di, dicari lagi. Nah, nanti contoh ini bisa dikirimkan ke email atau ke chat Facebook. Ada yang masih bingung nggak sama contohnya ini? Jelas ya. Ini ada beberapa gambar. Ya, ini tadi kan misalnya nelayan, terus di sini petani gimana, terus ini misalnya yang ada di lingkungan di lingkungan masyarakat kayak gitu. Kemudian ini misalnya sebagai tukang bangunan atau buruh bangunan itu kayak gimana. Ini nanti bisa banyak ya partisipasinya. Nah, kenapa sih partisipasi masyarakat ini menjadi sangat penting? Kan tadi kita sudah bahas ya bahwa hakikat otonomi daerah itu kan ada 3 nilai dasar, yaitu ada dasar kebebasan, ada dasar partisipasi, serta efektivitas dan juga efisiensi kebijakan. Dan tadi kan kalau di kebebasan itu maksudnya adalah kebebasan masyarakat daerah dan juga pemerintah daerah dalam mengambil tindakan untuk memecahkan masalah daerah tersebut. Jadi misalnya kan tadi kan kita tahu ya bahwa setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri, setiap daerah itu punya potensi sendiri-sendiri. Nah, ini otonomi daerah ini memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah tersebut dan juga masyarakat di daerah tersebut untuk untuk mengatasi masalah yang ada serta untuk mengembangkan potensi daerah yang ada. Jadi masyarakat itu mempunyai kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya dalam merumuskan kebijakan publik di daerah tersebut, dan juga pemerintah juga mempunyai kebebasan untuk mengambil langkah yang dianggap perlu agar tujuan yang diinginkan oleh daerah tersebut terpenuhi. Misalnya daerah Surabaya sering dilanda banjir, pastinya kan kebijakan yang bisa diambil itu nantinya akan berbeda dengan daerah Malang misalnya, karena daerah Malang kan ibaratnya nggak daerah bebas banjir kan ya, terus daerah Surabaya misalnya sering banjir. Nah, seperti itu kan nanti apa akan kebijakan yang diambil akan berbeda, dan ini diberikan kebebasan pada setiap daerah untuk mengambil kebijakan yang tentunya menguntungkan bagi daerahnya. Selanjutnya ada juga partisipasi. Nah, tadi partisipasi ini masyarakat dituntut untuk berperan aktif ya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kebijakan di setiap daerahnya. Misalnya ya, masyarakat tetap mempunyai andil untuk mengajukan aspirasi ataupun usulan pada DPRD. Nah, ini bisa disampaikan melalui kelompok, melalui lembaga swadaya masyarakat, maupun melalui media massa. Ini peran serta masyarakat itu tentunya sangat penting, karena memang tanpa adanya peran serta dari masyarakat, tanpa adanya dukungan dari masyarakat, tentunya tidak akan terwujud otonomi daerah.
Kalau misalnya ya di suatu daerah dia mempunyai kebijakan A misalnya, tetapi masyarakat daerah tersebut tidak ada yang mendukung kebijakan tersebut, otomatis percuma, tidak akan jalan, tidak akan terbentuk otonomi daerah seperti itu. Yang terakhir tadi kan adalah efektivitas dan juga efisiensi. Jadi ini diharapkan melalui kebebasan dan juga melalui partisipasi masyarakat tadi, pemerintahan daerah ini lebih efektif dan efisien. Artinya apa? Tujuannya lebih tepat sasaran dan juga tidak menghambur-hamburkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena kita sudah tahu, oh masalahnya daerah ini itu banjir. Yang solusi yang dibutuhkan adalah begini, kira-kira habisnya sekian. Nah, lebih efektif kan, karena memang daerahnya sudah tahu. Nah, kalau misalnya yang ngurusin itu langsung pusat kan nggak tahu di daerah sana itu kayak gimana, solusinya apa, daerahnya modelnya kayak gimana. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat dan juga adanya kebebasan dari masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk mengambil keputusan, diharapkan nantinya lebih tepat sasaran dan juga tidak terjadi pemborosan dalam anggaran. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas masalah kebijakan publik ya. Nah, kebijakan publik ini merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, kebijakan publik ini misalnya adalah kebijakan substantif atau prosedur, kemudian ada kebijakan distributif, redistributif, regulator, self-regulator, kemudian kebijakan material dan simbolik, kebijakan barang-barang kolektif dan pribadi, kebijakan liberal dan juga konservatif. Misalnya, nah di sini sebenarnya pada dasarnya yang sangat menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pembagian wewenang ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi intinya otonomi daerah itu adalah keseimbangan ya dalam pembagian wewenang antara pusat dan daerah, sehingga nantinya diharapkan kondisinya itu uh, seimbang. Nah, di sini biasanya dengan adanya otonomi daerah ini ada juga beberapa kebijakan pembangunan daerah. Nah, eh, misalnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia kayak gitu. Jadi ini penting ya, karena dengan potensi sumber daya yang ada, jadi semakin tinggi kualitas sumber dayanya, diharapkan kesejahteraan di wilayah tersebut juga semakin bagus. Selain itu juga ada pembangunan kayak pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan lembaga ekonomi, maupun pemberdayaan potensi-potensi masyarakat yang lainnya. Nah, ini tujuannya tetap sama, tujuannya adalah gimana agar masyarakat daerah tersebut bisa semakin sejahtera. Nah, tadi partisipasi masyarakat kita sudah membicarakan masalah partisipasi masyarakat. Di sini ada beberapa contoh partisipasi masyarakat. Ini bukan contoh yang seperti yang tadi ya, tapi ini lebih ke apa saja sih partisipasi masyarakat. Nah, ini misalnya adalah pada proses pengambilan keputusan, kemudian dalam hal memperbaiki kualitas kebijakan publik. Jadi kan kita tetap butuh saran ya dari masyarakat, kemudian memahami proses pembuatan kebijakan publik, menemukan dan merumuskan secara benar permasalahan kebijakan, menyampaikan permasalahan kebijakan publik kepada pembuat kebijakan. Jadi ini adalah kayak step by step gimana sih masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemberian kebijakan
pabrik itu. Nah, dari sini ada yang ingin didiskusikan nggak? Bisa terkait tentang otonomi daerah atau tentang bab yang kemarin tentang bela negara. Ada yang merasa kesulitan nggak di bab satu kemarin yang soal bela negara? Nggak ada ya. Mm-mm. Sebelum saya ada beberapa pertanyaan ini. Tahu nggak sekarang provinsi di Indonesia ada berapa? Ini masih berkenaan dengan otonomi daerah sih. 27. Kok 27? Mas Raihan 34. Ayo, ada berapa? Ada 28, 34. Ini masih apa ya? Masih belum ada yang benar. Jadi kalau nggak salah sih, provinsi di Indonesia ini kalau nggak salah 33 provinsi. Jadi mulai dari ada Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian nanti ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, kemudian ada Kepulauan Riau. Jadi Riau dan Kepulauan Riau sekarang itu dibedakan. Iya, dulu masih 27. Nah, sekarang dengan adanya otonomi daerah ini jadinya lebih diperbanyak ya biar lebih gampang cara ininya apa pengembangan daerahnya. Jadi ada 33 provinsi. Nah, ini apa aja sih provinsinya? Ini bisa ditambahkan di tugas yang tadi. Jadi tadi kan tugasnya tadi di slide berapa ya? 12 ya. Nah, ini ada apa saja contoh partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah yang kemudian saya tambahkan lagi. Ada berapa provinsi di Indonesia? Sebutkan. Nah, ini bisa dicari juga di buku atau di Google nggak apa-apa. Jadi ada dua ya, ada yang satu contoh partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah, yang kedua adalah jumlah provinsi di Indonesia. Ya, iya kan cuman sebutin tadi saya udah nyebutin berapa? Udah nyebutin 5. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau. Apa sisanya? Kayak gitu. Kan masih mending ini baru provinsi aja, nggak saya suruh nyebutin kabupatennya. Nanti kalau kabupatennya lebih banyak nanti. Iya, 400-an kalau nggak salah sekarang. Wah, tambah bingung nanti urusannya. Ya, jadi ini ya. Oh iya, tadi yang belum saya sampaikan adalah dalam pembentukan daerah otonom itu kan sebenarnya ada beberapa syarat-syarat. Jadi nggak terus semuanya daerah itu bisa membentuk daerah otonom, tapi harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya. Misalnya ada syarat
administratif, kemudian syarat teknis, dan juga ada syarat fisiknya. Jadi untuk syarat administratif, jadi sebuah daerah itu bisa membentuk daerah otonom jika syarat administratifnya itu dia mempunyai persetujuan DPRD kabupaten atau kota, dan bupati atau wali kota yang menjadi cakupan wilayah provinsi tersebut itu dapat rekomendasi ya. Jadi ada dari DPR harus oke, kemudian dari bupati atau wali kotanya oke, dari DPRD provinsi oke, dari gubernur oke, dari menteri dalam negeri oke, kayak gitu. Itu kalau daerah provinsi. Kalau yang daerah kabupaten atau kota, dia harus dapat persetujuan dari kabupaten atau kota, kemudian dari bupati atau wali kota, dari DPRD provinsi, dari gubernur, serta dari menteri dalam negeri. Jadi harus ngajuin dulu. Kalau misalnya sudah oke semua, dilihat juga secara teknisnya. Nah, misalnya dia tuh ekonominya kira-kira udah bagus apa belum, potensi daerahnya gimana, sosial budayanya gimana, politiknya gimana, kemudian kependudukannya gimana, apakah penduduknya banyak atau dikit, kayak gitu. Terus luas daerahnya gimana, kira-kira keamanannya juga gimana, harus diperhatikan. Kalau misalnya dari administratif oke, dari teknis oke, juga harus diperhatikan kondisi fisiknya. Jadi kalau misalnya dia kondisi fisiknya itu minimal dia ada 5 kabupaten atau kota. Itu kalau misalnya provinsi. Kalau misalnya kabupaten itu paling enggak ada 5 kecamatan. Atau kalau misalnya pembentukan daerah kota itu juga harus dilihat, dia minimal ada 4 kecamatan. Jadi enggak moro-moro misalnya saya mau ngajuin daerah saya jadi otonomi daerah terus langsung jadi otonomi daerah, enggak, tapi harus diajukan dulu, harus lulus syarat administratif, harus lulus syarat teknis, dan juga secara fisik. Karena nanti kan kalau sudah kalau sudah dia oke sebagai daerah otonom, semua urusan itu sudah diurus sendiri oleh daerah tersebut. Jadi pusat itu cuman kasarnya cuman ngasih instruksi ya, kayak gitu. Semuanya nanti akan diurus sendiri oleh daerah tersebut. Kalau misalnya dari segi ekonomi, dari segi kependudukan itu nggak bagus, nah nanti kalau misalnya ada apa-apa kan ya repot sendiri masyarakat di daerah itu. Makanya biasanya harus ada visitasi dulu, nanti kalau udah di ACC baru dia akan terbentuk sebagai daerah otonom. Karena nanti dia kan pastinya punya kewenangan politik, kemudian juga punya kewenangan administrasi, kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti itu. Jadi banyak kan. Kalau sudah seperti itu kan istilahnya sudah mandiri. Itu kalau ibaratnya orang, kalau misalnya dulu ya zaman-zaman masih kecil kan kita masih ngikut orang tua. Nah kalau misalnya udah agak gedean kan kita pasti juga izin orang tua kan, misalnya mau sekolah di mana gitu. Misalnya saya SMA-nya mau di Surabaya, misalnya saya asalnya misalnya dari Semarang, terus tapi saya pengennya sekolah di Surabaya, kayak gitu kan. Kalau orang tua kan pasti ngelihat dulu kan, anak ini kira-kira udah siap belum sih kalau misalnya dilepasin sendiri, kira-kira dia nanti kayak gimana. Nah, nanti kan nggak enak juga kalau misalnya kita yang minta sekolah jauh tapi ternyata kita nggak nyukupi, terus moro-moro balik pulang. Jadi harus ada pertimbangannya tadi, ada pertimbangan administratif, fisik, dan juga pertimbangan teknisnya. Di sini ada yang ditanyakan lagi nggak?
Iya, bisa. Mm-mm. Ya, jadi jangan lupa. eh ini Mbak, ada dua di sini. Nanti saya tuliskan di slide yang akan saya bagi. Oke. Jadi ingat ya bahwa sebenarnya partisipasinya ini nggak hanya ikut terlibat tapi juga harus berperan aktif ya, dan banyak sekali bentuk partisipasinya tadi, bisa dicari. Ya kalau sudah nggak ada, berarti kita cukupkan pertemuannya pada malam hari ini sampai jam 10 lah, sampai jam 10. Nanti kalau misalnya yang masih bingung bisa langsung nanya, nggak harus bab 2 ini aja tapi juga bab yang sebelumnya, bab bela negara. Kalau misalnya masih ada yang perlu didiskusikan, bisa langsung didiskusikan. Kemudian saya harapkan uh, terkait masalah apa ya, nilai kan, saya sudah kalau misalnya habisnya ada evaluasi atau habisnya ada tugas kan, nilai pasti saya share. Nah kalau misalnya ada yang sekiranya uh, kurang oke dengan nilainya, misalnya kan KKM kita itu sekitar 70, jadi yang merasa bahwa nilainya masih kurang bisa langsung menghubungi saya untuk minta remedi. Jadi saya nggak apa ya, saya nggak bakal selalu ngingetin mbak-mbak atau mas-mas buat nilainya itu kurang, nilainya masih harus uh, apa ya, nambah lagi, nggak gitu. Soalnya kan pasti mbak-mbak dan mas-mas sendiri kan juga udah tahu ya kira-kira gimana nilainya masing-masing. Jadi bisa langsung menghubungi saya via PM, bisa di Facebook atau di email. Saya nggak apa-apa kayak gitu, daripada nanti di akhir terus nilainya banyak kurangnya, terus akhirnya malah bingung sendiri karena harus ngerjain tugas yang terlalu banyak. Jadi kalau misalnya merasa setelah ini kurang, langsung menghubungi aja, jadi biar nggak langsung banyak di akhir kayak gitu. Kasihan mbak masnya juga kan, pasti ada kesibukan juga, nggak mungkin kan sehari langsung ngerjain 5 tugas kayak gitu. Ya kalau udah nggak ada, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.